Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang luar biasa, dan pada akan mencoba mengupdate lagi terkait dengan kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki, yang sekarang kita tahu bahwa sedang dilakukan upaya hukum, yaitu permohonan peninjauan kembali terhadap 7 terpidana yang sekarang masih di penjara. Nah, yang pertama saya sampaikan di sini adalah bahwa hari ini tanggal 4 September 2024 sudah dimulai untuk sidangnya untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon, dan semoga nanti berjalan lancar sampai adanya putusan, ya. Karena proses ini akan memakan waktu yang begitu lama. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang cukup mencuri perhatian masyarakat, khususnya kita yang ada di wilayah Indonesia. Adalah teman-teman sering menanyakan ke saya bahwa, Bang, kok kita nggak bisa dapat download putusan untuk kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Nah, di depan saya ini adalah semua putusan, ya. Putusan ini putusan ini putusan untuk 5 terpidana, yaitu Hadi dan kawan-kawan. Kemudian berikutnya ini juga saya sudah print, ya, sudah mencetak, kemudian saya pelajari semua isinya. Ini adalah putusan Rivaldi dan Eko, ya, dan kemudian berikutnya ini ya putusan Sakatatal, ya. Ini putusan Sakatatal. Nah, waktu itu ya 3 perkara atau 3 putusan ini adalah berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri putusannya. Sehingga di sini saya memberikan catatan buat teman-teman bahwa putusan Sakatatal waktu itu adalah putusan yang kemudian diputus tanggal 10 Oktober 2016. Terhadap putusan Sakatatal itu sudah dilakukan upaya banding, yaitu di Pengadilan Tinggi Bandung. Kemudian berikutnya sudah dilakukan kasasi, atau upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian diputus di bulan Agustus, 1 Agustus 2017 untuk perkara Sakatatal. Nah, untuk perkara Hadi dan kawan-kawan, di saat setelah putusan, yaitu tanggal 26 Mei 2017, kemudian dilakukan upaya hukum banding, yaitu ke Pengadilan Tinggi Bandung, kemudian diputus di bulan Agustus. Nah, biar teman-teman nggak bingung mengikuti, ya, putusan-putusan dalam kasus Vina ini. Kemudian untuk Rivaldi dan Eko itu melakukan upaya hukum banding, kemudian melakukan upaya hukum kasasi. Kemudian terhadap 3 putusan ini sudah dilakukan permohonan peninjauan kembali yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, teman-teman, kalau nanti membutuhkan, ya, kalau nanti membutuhkan atau pengen melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam perkara ini, yaitu di dalam putusan, nanti saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua pada akhir video cara mendapatkannya. Nanti bisa dilihat di sana, nanti saya akan menyampaikan sebelum berakhirnya video ini. Namun yang perlu saya sampaikan di sini yang berikutnya adalah, setelah saya membaca putusan ini semua, kemudian saya melihat berkas yang disampaikan di pengadilan, yang menarik perhatian di sini adalah pertimbangan hakim terkait dengan keterangan Aep dan Dede. Keterangan Aep dan Dede ini bahwa jelas kita sudah tahu semua bahwa tidak pernah hadir di persidangan, kemudian waktu di kepolisian juga tidak pernah disumpah. Di dalam pertimbangan hakim di sini mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan Aep dan Dede itu adalah penilaiannya sama dengan keterangan yang disampaikan di persidangan. Alasannya adalah karena sudah dilakukan sumpah berdasarkan berita sumpah dari penyidik atau dari kepolisian. Pertanyaan saya adalah,
siapakah waktu itu yang melakukan penyumpahan terhadap Aib dan Dede. Karena biasanya kalau di tingkat kepolisian adalah pasti ada tokoh agama bagi saksi yang diambil sumpah, memberikan sumpah, ya kan? Karena sumpah ini disesuaikan dengan agamanya. Kalau dia sebagai agama Islam, maka dia disumpah di bawah Al-Quran. Nah, waktu di kepolisian, siapa yang waktu itu menyumpah, ya, yang menyumpah Aib dan Dede ini, sehingga hakim mempertimbangkan di dalam putusannya bahwa menilai adalah sama dengan keterangan yang di persidangan. Karena di sini sudah disampaikan bahwa hanya dibacakan, ya, dengan alasan bahwa tidak pernah hadir, sudah beberapa kali dipanggil, namun tidak diketahui keberadaannya. Ini alasannya. Hal ini juga saya lihat dan saya baca semua, ya, keterangan penyidik yang dihadirkan di dalam persidangan, baik itu di dalam putusan Hadi dan kawan-kawan, putusan Rifali dan Eko, putusan Sakat Tatal, semua penyidik yang dihadirkan adalah baik itu dari Polsek Talun, dari Polres Kota Cirebon, kemudian dari Polda Jabar, tidak ada satu keterangan pun penyidik menyampaikan bahwa saksi ini disumpah oleh dan kemudian disumpahnya itu di bawah kitab suci. Ya, tidak ada keterangan terkait itu. Sehingga menurut saya kekeliruan terhadap pertimbangan hakim untuk menilai keterangan Aib dan Dede di dalam putusan ini adalah sangat-sangat fatal. Kenapa fatal sekali? Karena mereka berdua inilah yang menjadi dasar buat Pak Rudiana untuk membuat laporan di kepolisian. Sekalipun laporan kepolisian itu ada dua, kan pernah saya sampaikan, ada dua, laporan kepolisian itu ada dua. Ya, dan nanti teman-teman bisa lihat lagi, ya, video saya sebelumnya. Itu yang menjadi keliru buat saya atau buat teman-teman semua pastinya. Yang berikutnya adalah terhadap keterangan para terdakwa di persidangan adalah semua keterangan yang disampaikan di pemeriksaan, di penyidikan adalah jelas-jelas disampaikan bahwa mereka menyampaikan keterangan tersebut adalah karena dalam keadaan tekanan. Nah, ini disampaikan di sini, yang di dalam keterangan para terdakwa, yaitu 7 terpidana tersebut sama semua bahwa mereka melakukan atau menyampaikan keterangan tersebut di kepolisian karena terpaksa atau karena di bawah tekanan. Nah, sehingga kalau secara hukum keterangan saksi yang diperiksa berdasarkan yang kemudian dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian dan dibantah oleh saksi tersebut di persidangan, maka itu tidak bisa dijadikan pedoman oleh hakim di dalam putusannya. Kenapa? Yang bisa dijadikan pertimbangan adalah hanya keterangan yang disampaikan di persidangan. Nah, sehingga dengan semua keterangan para terdakwa ini dibantah, di kemudian keberatan para saksi ini, para terdakwa ini, kemudian dihadirkanlah para penyidik di persidangan untuk menanyakan apakah waktu itu para terdakwa ini diperiksa di bawah tekanan atau tidak. Apakah mereka diperiksa secara terpaksa atau tidak. Yang jelas kita secara logika aja, ya, bahwa nggak mungkin ada penyidik yang mengatakan bahwa oh iya waktu itu saya periksa saksi ini adalah karena saya memaksa dia, karena ada yang memaksa dia, karena dipaksa oleh orang ini, dipaksa oleh orang ini, ditekan oleh orang ini. Kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin teman-teman penyidik menyampaikan seperti itu, dan sah-sah aja secara hukum bahwa mengatakan enggak, waktu itu kita menanyakan, meminta keterangan itu di dalam keadaan sadar dan dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak di bawah tekanan. Nah, pasti seperti itu. Nggak mungkin penyidik itu menyampaikan bahwa oh saya waktu itu diperintahkan oleh ini, nggak mungkin.
ya itu sah-sah saja. Tapi hakim harusnya bisa menilai itu, harus bisa menilai itu harusnya di dalam putusannya. Kalau dilihat dari keterangan saksi yang lain, kan yang waktu itu yang ada di TKP, yang kan ini kejadiannya kan dianggap sebagai pembunuhan. Yang ada di TKP kan siapa? Bukan yang memeriksa di penyidikan, bukan saksi yang dihadirkan di persidangan. Bukan, ya para terdakwa inilah yang mengetahui yang sebenar-benarnya, yang fakta-faktanya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan kemudian bisa nanti menjadi pedoman buat majelis hakim yang memutus dan memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap 7 terpidana ini. Ini sangat keliru sih. Kalau menurut saya setelah saya baca semua putusan ini, saya sudah baca semua putusan ini, dan saya melihat, waduh ini luar biasa ini, ya kan? Sehingga beberapa keterangan-keterangan tersebut hanya dijadikan bukti petunjuk, kemudian keterangan yang menjadikan pertimbangan juga jelas-jelas sudah dibantah oleh para terdakwa, gitu kan? Nah, berikutnya dalam perkara ini adalah disiplin, yaitu perkaranya Hadi dan kawan-kawan dan perkaranya Livardi dan Eko. Tetapi dalam putusannya adalah diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim yang sama. Nah, saya tidak tahu waktu itu apakah persidangannya itu bareng-bareng apa tidak. Karena kalau saya melihat catatan saya di sini, bahwa putusan ini adalah diputus di hari yang sama, yaitu di tanggal 26 Mei 2017, sama. Yang untuk 7 orang ya, terpidana ini. Harusnya kalau di split, kenapa sih kemudian nggak hakim yang lain yang memeriksa? Coba, kenapa nggak hakim yang lain? Dan ketika kemudian diajukan banding, ya, ini diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hakimnya juga sama. Nah, tidak masalah dalam hal hakimnya sama. Tidak masalah, kenapa? Ini kan ceritanya adalah cerita yang sama. Akan tetapi harusnya para saksi adalah diperiksa 2 kali, yaitu di dalam perkara putusan nomor 4 ini, yang untuk Hadi dan kawan-kawan diperiksa saksinya semua dulu, ya. Kemudian di perkaranya Rivaldi dan Eko, saksinya juga diperiksa terpisah, ya kan, yaitu putusan nomor 3, harusnya diperiksa terpisah. Nah, ini saya yakin waktu itu pasti diperiksanya karena ya udah, ini kan sama aja keterangan saksi, ya udah kita periksa dan kita copy paste aja di dalam putusan ini, kan begitu kira-kira yang menjadi analisis saya dalam melihat putusan ini. Karena kenapa saya melihat lembarannya ya hampir sama aja gitu ya, nggak ada yang berbeda, tetapi ya tidak begitu masalah. Tapi harusnya kan dilihat dong apa yang lebih efektif dalam melakukan pemeriksaan, karena ini kan 8 terpidana, 8 terdakwa, harusnya ya nggak harus diburu-buru untuk memeriksa ini, harus secara pelan-pelan, harus diperhatikan, dinilai dari beberapa sisi gitu ya, jangan hanya melihat keterangan yang kemudian menurut hakim ya itu benar gitu kan, karena kemudian ini merugikan para terdakwa. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu saya sampaikan adalah terhadap putusan yang sudah diputus sebelumnya ini adalah merupakan putusan yang sangat mencuri perhatian. Dan saya mau teman-teman semua juga nanti membaca putusan ini. Nanti saya akan memberikan atau mencantumkan di deskripsi. Nanti bentuk PDF-nya juga saya akan kasih link Google Drive nanti untuk semua putusan ini, yaitu 3 putusan ini, untuk kemudian bisa nanti dibaca apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, apakah ini benar atau tidak. Artinya saya pernah menyampaikan apapun yang saya sampaikan di dalam video ini, di dalam channel ini adalah berdasarkan bukti, berdasarkan informasi yang jelas, dan fakta-faktanya yang kemudian ini bisa dijadikan pedoman
bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Kita berharap untuk seadil-adilnya diperiksa. Kita tunggu untuk proses persidangan selanjutnya, nanti untuk 7 terpidana ini, dan ditambah dengan sakat tatal menjadi 8. Semoga putusannya ini bisa kemudian dinyatakan para terpidana itu tidak bersalah, kemudian diputus bebas. Ya, sekalipun mereka sudah dipenjara 8 tahun, dan sudah cukuplah mereka kemudian tersiksa ya selama 8 tahun. Jangan disiksa lagi orang yang tidak bersalah. Ya, kasihan sekali. Kemudian hal yang lain, ya, ketika permohonan peninjauan kembali ini dikabulkan oleh hakim, ya, apa yang dikhawatirkan? Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran dalam putusan permohonan peninjauan kembali ketika dinyatakan bebas? Yang pertama adalah para terdakwa itu mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baiknya. Nah, ini kan yang dikhawatirkan, sehingga ini jadi dilematis sih buat hakim. Ketika hakim memutus bebas, maka pastinya menyatakan bahwa harus dipulihkan nama baik para terpidana ini. Kemudian nanti dinyatakan juga bahwa akan diberikan ganti rugi kepada terpidana ini. Kalaupun nanti tidak dinyatakan di dalam putusannya, maka itu tadi, para terdakwa bisa, atau para terpidana ini bisa mengajukan gugatan ganti kerugian, karena mereka tidak bersalah dalam perkara ini. Nah, ini yang dikhawatirkan. Saya yakin bahwa ini hal yang sangat-sangat dipertimbangkan oleh hakim. Tapi semoga ini tidak menjadi hal yang mengganjal pemikiran para hakim yang memeriksa perkara ini. Semoga ya kita dapat kabar baik. Terima kasih dan sampai jumpa.